Halo, halo. Setup desain monitor dan ini udah berbeda jadi agak ribet. Tuh, ini kamera ditaruh di atas CPU. Tahulah hasilnya seperti apa. Jelek. Ini aku mau update aja nih. Bitcoin udah nyentuh di bawah 450 juta. Ini udah diwanti-wanti kemarin aja udah fillnya ke zona 428 ya, 48 ribu dolar ya. 690 bawah 480-an, misalkan 480 dolar. Waduh, 90 ini udah 450 cuk. Indodax hari ini udah nyentuh di zona itu. Ini harga mengerikan Bitcoin. Aku sih mainnya di ETF ya, ETF market. Jadi nggak terlalu ngaruh sih. Kalau semakin dia turun, market bearish, aku juga untung makanya. Tapi kalau dia sewaktu-waktu membal, aduh itu yang jadi masalah. Ini zona sekarang ini zona yang hmm, aku aja sore tadi udah kepenggal loh, 2,5 juta serius sore, karena market liar. Jam sore jam 7 dan jam 12 atau jam 11-an zona itulah, itu market liar sekali. Jadi aku nggak ngerti ini mau nebak dia mau turun bawah ke bawah atau ke atas gitu. Karena di ETF aku main yang di down. Kalau Bitcoinnya turun, aku sih untung. Kalau Bitcoin tiba-tiba membal dari zona titik terendahnya dia ke atas lagi, alamak, aku nyangkut itu bisa nggak tahu nyampe kapan gitu loh. Sebaiknya ya sudahlah, aku main tipis-tipis saja. hmm, ya mau gimana gitu kan, nggak bisa lagi gitu. Kalau untuk berita yang lain sih aku nggak tahu ya. Market udah di Indodax pun udah sepi sekali. Market yang gede cuma ini tok. Aku tadi beli, oh keproses dong. hmm, Bentar ya, aku mau ngecek dulu. Aku tadi beli USDT. Aku beli USDT. Sini Indodax itu ribet. Serius aku nggak cocok sekarang di USDT. Tuh kan udah keproses kan USDT. Aku beli USDT di 1660. Tuh kan keproses kan, keproses coy USDT coy. Ada notisnya ini. Aku beli banyak USDT. AP aja aku udah jual terakhir tuh kapan ya. USDT mana sih? Nah ini dia nih. Serem loh USDT juga. Ini arahnya kemana Bitcoin ya? Nggak tahu juga ya arahnya. Kalau udah zona-zona mentok seperti ini aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bisa jadi market udah liar, nggak kayak gini nih. Bitcoin udah nggak kok. Bitcoin udah hancur nih marketnya nih. Ada efek apa namanya, trauma pasti. Terus sorry ya, aku sembari transaksi bentar ya. hmm, Bentar ya, aku sembari transaksi ya cuy. Ini jam setengah 4 pagi cuy. Setengah 4 ya, iya jam 4. IDX. Aku harus munculkan ini dulu, ini nggak kelihatan kan. Nah, oke siap. Ini nggak kelihatan cuy. Aku mesti ke wallet dulu ya. Overview wallet. Aku mau simpan di banyak tempat, bukan di banyak tempat sih. Gila sekali guys. Ini gimana cara nampilinnya? Deposit. Bentar ya coy. Agak silau nih, situ silau banget.
Buy crypto. Ih, turun terus lo Bitcoin 456 loh. Aku sih serius, ini aku koin yang lain nggak gitu ini dulu lah. Kalau terlalu nafsu malah lossnya banyak. BEP, BEP 20, 53, 4BF 53. Oke, transaksi dulu, ratio 484 598. Oh iya guys, oh iya guys ya, banyak kan ngomong guys, guys. Jadi si apa namanya, aku di toko kripto status sudah diverifikasi. Jadi aku unik nih ceritanya, di toko kripto kan kapan waktu aku pengen nih pindah ke sana. Di Dodak itu mahal, jadi kalau mau beli instan tuh 0,5%, kalau jual instan kan 0,51% juga ya, 5,1, jual beli 5,1 gitu, beli jual beli kayak gitu, ini total kan 1%. Kalau aku ngambil cuma 2% di zona perih seperti ini kan aku nggak bisa dong transaksi. Kalau ngambil cuma 0,5% dengan nilai transaksi besar gitu, gimana caranya gitu dapat untungnya? Makannya susah nanti kan. Dengan berat hati ya sudah, di Indodax ya sudah, biarkan di sana dulu. Lagian sekarang di BCA itu kena limit transaksi, apa deposit itu cuman maksimum 5 juta tuh. Buat apaan 5 juta gitu loh. 5 juta itu transaksinya piye gitu loh, paham nggak sih maksudnya? 5 juta itu di transaksi buat trading tuh buat apa? Pusing ya gua di situ lah, gua ngerasa udah nggak bisa beginilah gitu kan. Ya tak biarkan di situ dulu, transaksi aku tukar ke USDT dulu, aku transfer ke exchanger lain gitu. Mau bagaimana lagi ya. Oke, udah, status sudah selesai transaksiku, just aku back ke wallet dulu ya coy. Wallet. Oh, 450. Ini aku nggak, aku cuma ambil cuma 50.000, 30.000 gitu, serius ini transaksi. Kalau terlalu ini asap cuy. Kemarin tuh asapnya mantep banget loh, kacau, asapnya wow gitu loh, serem. Oke, finish, oke, selesai. Terus ini tak close dulu, aduh salah aku cuy, udah tuh close dulu semua deh. Bitcoin ini udah masuk ke Januari akhir di zona 500-an, dia udah bablas. Kita ngelihat per minggunya dia kalau nggak salah 8 minggu ya turun ya. Minggu ini minggu, oh belum 1 minggu ini. Close minggunya dia kalau jelek, wah, di zona 400 jutaan nih atau 430-an cuy, di zona sini nih. Nggak mungkin sih, kayaknya sih bakal di bawah sini nih. 420-an, 417 juta, atau paling mengerikan di zona 350 jutaan cuy. 350 jutaan mungkin tempat yang menyenangkan di Bitcoin kayaknya sih. Efek traumanya berasa kali ya. Iya, 450 460 juta mungkin lah dia akan ke zona sana kali ya. Hal yang mengerikan sekali terjadi di sini bagi kripto modern. Maksudnya kripto modern itu ya di zaman sekarang. Kalau di awal hype-nya itu happeningnya di 2016-17an ya,
sekarang ini mungkin akan sangat berasa nih puncak kan dari sini nih 50% lagi loh. Kalau misalkan dia di sini bisa bertahan lagi, dia naik lagi 100% lagi sampai akhir tahun mungkin ya. Ini Juli loh. Mei itu di Mei itu 17 tuh sama persis sekarang nih coy. Mei 17 sama seperti tahun lalu. Di Mei 17. Di Mei, Juni, Juli, Agustus baru ada pergerakan Bitcoin mau kemana gitu loh. Berarti kalau ini nanti nggak kemana-mana, dia akan ke zona sideways di sini sampai 3 bulan ya benar. Mei, Juni, Juli, Agustus enggak loh, dari Mei, Juni, Juli, dia 2 bulan lagi sampai Juli. Mengerikan guys sebenarnya, cuman ya mau bagaimana ya. Mau ngelihat 1 bulan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu coy. Ini 7 minggu berjalan loh, dia nggak pernah ada pergerakan positif ke atas. Close mingguannya nggak ada, close hariannya nggak pernah bagus. Aku nggak pernah lo review Bitcoin tuh, gila ya. Ini 1 bulan nih, berarti dia udah 2 bulan dia turun. Kalau dari puncak dari November sampai sekarang tuh Bitcoin plus bulanannya jelek banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bulan kayak Pandu ya tuh. 2, 3 bulan terus dia sempat naik ke 600-an nih. 1, 2 bulan ya, sekali naiknya dia 2 bulan nih. 2 bulan cuy. Jadi pergerakan Bitcoin tuh 2 bulan naik terus. Ini rally terpanjang ini kali ya, rally terpanjang dari April 2020 sampai ini 21 Maret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tahun naik terus. Tahun cuk naik terus cuk. Punya 100 juta jadi 1 miliar ya. Ini udah nggak jadi dukun-dukunan. Ini dulu pernah kayak begini masalahnya nih, dari 300 juta jadi 48 juta loh. Ini dari 700 juta loh, 300 juta ke 48 juta cuy. Ini hal yang mengerikan cuy. 1, 2, 3 di sini habis ya. Mungkin di bawah 200 aja. Jatuh loh mic loh. Ini kalau nggak dimiringin begini suaranya kacau. Ini semua koin loh begini cuy, nggak cuman dia sendiri loh. Kayak ETH nih, ETH masih oke lah menurutku sih daripada Bitcoin. Itu ETH masih oke lah. Ini per bulan loh 1, 2 ya, nggak jauh beda sih, pergerakan cuma daripada BTC. Ini sih BTC ya kan tuh. ETH itu masih oke lah. LTC aku pengen stok LTC lagi loh. Oh kan LTC itu aku terakhir beli di zona-zona ini nih 700-an 400 ribuan. Aku stok banyak banget. Ini di sini LTC ini aku beli nih banyak nih dulu, jual di zona ini nih 1000-an, habis itu nggak ngikutin lagi. Wah gila ya, gokil ya. Ini di reset jadi 0 lagi ya. Wow serem guys, takut. Wow nggak bisa seperti itu, kalau takut takutan lah. Kita wait and see dulu lah. Koin-koin micin juga udah hancur makanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lu kalian mau koin micin mau gimana? Koin micin udah nggak ada rasanya cuy, serius. Kayak MBL ya dia kembali, tapi kan sempat ngasih untung ya.
MBL cuman 2 bulan dia turun, tapi ngasih keuntungannya berpuluh-puluh lipat cuy. Kita close 1 hari aja deh, nggak nolong kalau close 1 minggu. EM juga udah ngasih keuntungan 100% semua. Bitcoin yang nggak ngasih keuntungan tuh, kalau jadi holder Bitcoin mungkin stres juga lah, mau kemana, lo mau hold dari mana gitu loh. Kita close nih dari April, lo hold dari April, Februari, April lo ngasih keuntungan lo banyak banget, 19 ya, 36 hampir 100%, 50% lah. BTC lo mau hold di mana, nggak ada untung sama sekali. Udah deh, aku nggak bisa nge-review koin micin juga nih. Koin micin udah nggak ada isinya sama sekali cuy. Doge dan yang lain-lain ya hancur lah, nggak ada hal yang ini. HP yang baru hype kemarin juga dijegal habis ke bawah harga penawaran di Indodax pertama. Yang bisa selamat cuma ETF doang cuy, serius. ETF market doang yang hijau. Wawes hijau loh, mungkin ya tahu ya Wawes. Aku udah seminggu ini udah nggak main di Indodax maksudnya. Itu 1 jam, 2 jam dia hijau cuy, 2 jam hijau, ngikutin Bitcoin marketnya. Ini aku sih pengen close sampai jam 7 aja sih, mau ngeliat pergerakannya mau gimana, mau kemana arahnya, sembari ditahan-tahan dulu aja, nggak ada hal yang mau dikerjakan masalahnya cuy. Daripada mati konyol di sini lo spekulan nggak jelas, mendingan sih diem dulu lah, mau kemana dia gitu. Karena ada beberapa yang masih ada beberapa koin yang bisa melawan arus, ada yang enggak gitu loh. Kalau ngelawan arus pun itu liar gitu, mau kemana itu juga sulit diprediksi, karena emang status pasar itu lagi bearish begini, jadi ya agak repot. Ini nggak kelihatan loh aku ini, kok bisa ya, ini aku cek tuh, kok hilang lagi cuk. Aku buka chat tuh, tapi dia di recordku nggak kelihatan di layarnya. Oke, statusnya sih 6 chart. Aku minimize, aku pindah ke atas sana. Oke ya. Jadi apa ini mau ngapain ya, nggak ngapa-ngapain dulu ya. Kalau udah seperti ini ya nggak bisa bergerak, kecuali kalian spekulannya kuat banget sih. Dat itu bagus loh ternyata, sama Tron ya, TRX kuat banget dia. Tron aku sejak Bitcoin turun aku masuk di Tron, tapi Tron ETF ya, itu lebih mengerikan lagi sih. Tapi ya ada makan di sana, aku ambil di sana, resiko ada, karena bagi gue ini market baru semua. Aku baru loss aja, baru join di exchanger lain aja sekali loss jebret 12 juta buat belajar gitu kan, karena aku mainnya USD. Jadi USD aku masih bingung marketnya, polanya itu butuh waktu buat belajar lagi ya. Ya itu pilihan belajar tuh mahal serius mahal. Tapi setelah seminggu ini aku udah mulai menguasainya, udah mulai balikin modal, balikin kerugian lah gitu kan. Baru sore ini tadi karena market liar aku kejebak, kenapa gitu kan, baru tahu Bitcoin ternyata hancur. Tadi aku tinggal tidur aja, wah udahlah market begini mau ngapain gitu. Biasanya kalau moodnya jelek, kalau ini aduh mendingan nggak dulu lah gitu. Jadi aku jarang maksain nih, kalau nggak dapat ya. Lagian kalau dihitung-hitung udah ketemu target perhariannya, jadi ya nggak usah terlalu ngoyo lah. Semakin ngoyo kadang semakin goblok sih jadi. Woi gila ya, nyampe DID sampai 27%. Saya dikalkulasi ini per 20 hari. Yang kemarin-kemarin juga belum sih. DAX juga, DAX hancur ya. Wow.
Koal apa kabar ya? Aku terakhir di sini aku jual koal aku. Oh iya, koal di 72 ya. Di sini aku jual waktu itu sendiri. Di zona ini ya. Di zona ini kayak aku jual ini. Ini kali ya. 74 ini sampai sini aku jual sih kayaknya. Ya itu keputusan, ya keputusan yang paling bijak sih aku ambil waktu itu. Rugi di sini berapa gitu. Ya rugi banyak sih, tapi ya sudahlah, nah walaupun ada plus minusnya, jadi nggak terus-terusan lah untung. Awal doang sih di sini, nggak ada lain lagi. Sampai sekarang aku juga nggak pegang koin sih, aku cuma pegang koin USDT. Sebetulnya koin bukan sih, USDT stabil coin. Aku cuma punya stabil coin sama rupiah sih, jadi nggak banyak pegang koinnya. Mental-mental lah ambil 50.000, 100.000, atau 20.000 pun aku ambil kalau ada untung itu, karena resiko sekali mainnya. Apa kalau kayak gini, kalau main hold ya nggak bisa. Kalau cari makannya di sini, turun jual naik, turun beli naik langsung jual, nggak bisa lama-lama. Makin lama-lama boncos, nggak bisa spekulan seperti itu lah. Ya wes lah. Mei ini di luar perkiraan orang kali ya. Mei berharapnya koin bisa naiknya tinggi banget, dan ternyata hancur, makin hancur. Kalau saat ini mungkin kalau punya duit banyak mungkin saatnya beli aja kali ya, bukan dihindari atau ditakuti. Mungkin sekarang mungkin udah harga yang bawah sekali, mungkin beli masuk sih. Aku sih ngincer ada dua koin sih, ada misalnya Cardano. Nah, Cardano aku mau stacking sama aksi AXS. Nah ini aku aksi sama Cardano, aku mungkin akan ada stok banyak sih kayaknya sih, pengen sih itu. Aku sih mau di bawah 10.000 aku mau ambil, tetap ambil. Aku mau ambil ini mungkin 10 juta, 10 juta aja sih, nggak usah banyak-banyak sih. Aku mau simpan. Ada beberapa sebenarnya sih, ada Matic, tapi kalau pengembalian kayak sih aksi, dia punya gamenya itu masih bagus. Ini game kan, koin game, aku ambil aksi. Aksi itu ya SLP ya, maksudnya SLP aksi. Dia oke lah kayaknya sih, uh, trennya bagus sih, mungkin belum ada. Mungkin kalau NFT AP, sebenarnya AP sih pengen banget, pengen beli, cuman dia baru, takut ada gorengan juga. Kalau aksi kan udah lama, harusnya sih bisa agak stabil. Terus kalau Cardano, ini koin mungkin mewakili aja sih antara Matic Polygon ya. Cardano mungkin buat POS coin aja mungkin yang bisa diambil sih, yang bisa di stacking. Sebenarnya ZIL, kalau ZIL aku sih pengen mau ambil, cuman ZIL itu belum punya network sendiri. Jadi yang punya network sendiri setahu itu NIR, Polygon, Matic Polygon, Cardano, sama apa ya, mungkin yang aku hafal zaman itu cuma ada beberapa yang buat transaksi bisa. BSC bisa, BSC itu bagus. Kalau Ethereum itu kayaknya selalu dihindari buat transaksi, serius mahal banget. Transaksi transfer menggunakan jaringan ERC20 itu bisa ratusan ribu lah, gila, mahal mahal banget. Dan menurutku sih mahal, nggak worth it lah. Ya sudahlah ya, terima kasih